Hari itu hujan turun sangat deras. Rio mengeluarkan mobilnya untuk berangkat ke sekolah. Kedua temannya, Randy dan Andi, ikut mobil Rio. Karena kebetulan rumah mereka berdekatan. Mereka berangkat ke sekolah lebih awal. Ya, antisipasilah, takut di jalan terjadi macet. Ternyata perjalanan mereka cukup lancar. Tiba-tiba Randy berteriak, Rio, itu kan Doni. Terlihat seorang anak laki sedang berlari saat hujan lagi deras-derasnya. Sambil nyetir, Rio menoleh ke arah Doni. Iya, itu si Doni. Panggil Ren, ajak aja bareng sama kita. Rio menghentikan mobilnya. Doni agak kaget melihat teman-temannya dan dia merasa malu karena bajunya basah kuyup. Don, ayo masuk, ajak Randy dan Rio. Gak usah Rio, baju gua basah, nanti mobil lo basah, kata Doni rada minder. Udah, gak apa-apa, masuk aja, kata Rio. Ya Rio, di belakang kan ada plastik. Lalu Randy dengan sigap mengambil plastik untuk diduduki Doni. Don, lu ngapain sih hujan-hujanan, tanya Rio. Gak apa-apa Rio, gue udah biasa kok, kata Doni dengan nada rendah. Ah, udah biasa, maksud lo gimana Don? Sambung Andi yang dari tadi bingung ngeliat Doni. Iya Andi, gue setiap hari jalan kaki ke sekolah. Kalau hujan gue harus lari. Baju sekolah sama sepatu gue masukin ke dalam tas supaya gak kena basah. Apa? Jalan kaki? Tanya mereka serempak. Kan jauh Don. Emang lu kenapa? Emang lu gak punya ongkos? Tanya Randy belak-belakan. Hus Randy, potong Rio, takut bikin Doni tambah sedih. Gini aja Don, lu tiap hari tunggu aja kita lewat. Nanti bisa barengan. Kita biasanya bawa motor, tapi lo masih bisa nebeng kok. Ya makasih Rio, ucap Doni sambil tersenyum. Sorry ya Don, gak apa-apa kan kalau kita nanya-nanya tentang keadaan lo? Iya Rio, gak apa-apa, jawab Doni pelan. Emangnya lo tinggal di mana? Gue tinggal di perempatan Delima Rio, masuk ke Gang Bakti. Ya ampun, lo tinggal di perempatan Delima, tiap hari lo jalan kaki ke sekolah, itu kan jauh Don, tanya Andi seolah kayak gak percaya. Iya Andi, kata Doni lagi. Gue tinggal di situ, gue setiap hari jalan kaki. Don, sorry gue nanya lagi. Orang tua lo masih ada? Mereka udah gak ada Rio. Ibu gue meninggal pas lahirin gue. Bapak gue meninggal sebulan sebelum kita masuk sekolah ini. Beliau ketabrak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab mereka serempak. Terus lo tinggal sama siapa? Tanya Rio semakin penasaran. Doni terdiam sejenak. Dia menunduk, air matanya mulai mengalir. Gak apa-apa Don, cerita aja, tambah Rio lagi. Rasa keingintahuannya sangat tinggi. Dia seperti memaksa Doni untuk bicara. Lalu kata Doni, gue tinggal di rumah tempat gue sama bapak gue dulu ngontrak Rio. Terus yang bayar siapa? Tanya Rio lagi. Gak bayar, kata Doni perlahan. Oh syukur deh. Jadi maksudnya lo dikasih kamar gitu buat tidur Don? Bukan kamar, kata Doni dengan nada sedih. Bukan kamar. Terus apaan dong? Tanya Andi penasaran. Doni terdiam. Air matanya terus mengalir.
Apa Don? Lu cerita aja, sambung Randy lagi. Iya Don, lu cerita aja. Siapa tahu kita bisa bantu, tanya Rio kemudian. Iya Rio, gue tidurnya di gudang. Di gudang? Tapi dikasih kasur kan? Tanya Randy lagi. Enggak Ren, gue tidur pakai alas dari kardus bekas. Apa? Mereka pada kaget mendengar ucapan Doni. Ya udah Don, sekarang lo mandi aja dulu ya di pom bensin. Sekalian tukar baju sekolah, takutnya nanti lo masuk angin. Sesampai di pom bensin, Doni langsung ke toilet untuk mengguyur badannya. Guys, gua gak tega lihat si Doni. Kayaknya dia belum makan deh. Gini aja, kita ajak dia makan soto dulu ya, buat ngangetin badan dia. Tenang deh, pokoknya gue yang traktir, kata Rio. Sesampai di warung soto, Rio izin keluar, lalu dia menelpon mamanya dan menceritakan semua tentang Doni. Lalu mama menyuruh Rio mengajak Doni tinggal bersama mereka. Tapi mama pesan biar nanti mama aja yang bicara sama Doni. Rio diminta pulang sekolah nanti bawa Doni pulang ke rumah. Rio senang banget dan terus-menerus mengucapkan alhamdulillah. Pulang sekolah, mereka mengajak Doni ke rumah Rio. Tadinya Doni menolak karena takut ibu yang punya rumah marah dan mengunci pagar. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, yang membuat Doni akhirnya tidur di bangku warung dekat rumah itu. Rio meyakinkan Doni bahwa nanti akan diantar mamanya. Akhirnya Doni setuju. Sampai di rumah, Mama menyambut kedatangan mereka dengan senang hati. Mama juga menawarkan Doni untuk tinggal bersama mereka. Setelah ngobrol sebentar, lalu Mama mengajak mereka untuk pamit dengan yang punya rumah tempat Doni tinggal selama ini. Sampai di rumah itu, terlihat ibu yang punya rumah seperti mau marah pada Doni. Tapi begitu melihat Mama, ibu itu hanya menampilkan muka datar saja. Ketika Mama menyampaikan niatnya, ibu itu langsung senang banget. Mungkin memang itu keinginannya, agar Doni segera pergi dari rumahnya. Lalu Mama melihat gudang di mana tempat Doni selama ini tidur. Mama tidak tahan mencium gudang yang penuh dengan barang-barang. Terlihat kecoa dan tikus mondar-mandir di dalam gudang itu. Jadi Doni selama ini tidur di lantai hanya dengan beralaskan kardus bekas. Ya udah yuk, cepetan kita pergi dari tempat ini, kata Mama sambil menahan emosinya. Lalu Mama mengajak Rio, Doni, Andi, dan Randy makan bersama di sebuah restoran. Sesampai di rumah, Randy dan Andi pamit pulang. Lalu Mama mengantar Doni ke kamar Rio. Doni tidur satu kamar dengan Rio. Ternyata saat mereka sekolah, Mama sudah menyiapkan semua kebutuhan Doni. Mulai dari tempat tidur yang empuk dengan selimut tebal karena tidur di kamar yang ber-AC. Lemari pakaian, seragam sekolah, dan lain-lain sudah disiapin Mama semua. Bahkan handphone dan laptop pun dibelikan oleh Mama. Ketika masuk ke dalam kamar itu, Doni langsung sujud syukur. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Rio menyambut temannya dengan sukacita. Rio berkata pada Doni, "Sekarang kita saudara." Lalu Rio memeluk saudara barunya. Doni adalah siswa terbaik di sekolah yang selalu mendapat juara umum. Ternyata penderitaan yang selama ini dialami tidak mematahkan semangatnya dalam pendidikan.